Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kajian kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Syada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah SWT yang masih memberikan umur kepada kita, membangunkan kita pagi ini dalam kondisi sehat, memudahkan kita melangkahkan kaki ke masjid ini melaksanakan sholat subuh berjamaah. InsyaAllah kita lanjutkan dengan dzikir dan juga thalabul ilmi. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, menjadi ampunan dosa untuk kita dan diangkat derajat oleh Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan kepada teladan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikut yang istiqomah mengikuti sunnahnya. Mari kita dzikir pagi bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaumi wa khaira ma ba'dahu wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaumi wa syarri ma ba'dahu. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min adabin fin nari wa adabin fil qabr. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma afini fi badani Allahumma afini fi sam'i Allahumma afini fi basari la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr wa a'udzu bika min adzabil qabr la ilaha illa
Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma fatni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi 'azamatika an ubtala min tahti. Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadati fatiras samawati wal ard rabb kulli syai'in wa malikah asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkih wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwal samiul alim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Asbahna ala fitratil islami wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaihi. Kita lanjut kajian Al-Hikam kita sampai pasal 73. Malam yuqbil 'alallahi, barang siapa yang tidak mendekat kepada Allah, bimula tofatil ihsani, karena terhadap kehalusan kebaikan yang Allah berikan, quyida ilaihi, maka diseretlah dia kepada Allah, bisalasilil imtihani, dengan rantai-rantai ujian. Nah, jadi setiap manusia itu pada dasarnya mendapatkan kebaikan dari Allah itu banyak sekali. Sejak kita lahir sampai hari ini, kebaikan itu sangat banyak. Hanya jarang sekali, tidak semua orang ketika diberikan kebaikan itu mendekat kepada Allah. Nah, maka ketika orang ini dikasih kebaikan oleh Allah, tidak mendekat kepada Allah, dia akan dikasih dengan ujian, dikasih dengan musibah, dikasih dengan masalah supaya dia mendekat kepada Allah. Bahasa di sini quyida ilaihi, diseretlah dia kepada Allah. Jadi dipaksa kita kepada Allah supaya kita mendekat kepada Allah dengan melalui banyak ujian. Kalau kita merujuk pada contoh ya, bagaimana orang-orang yang diberikan kebaikan dan dia semakin dekat kepada Allah, misalnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau ini seorang anak raja yang kemudian menjadi raja, memiliki kelebihan banyak sekali. Namanya raja pasti dia punya kekuasaan, kekayaan, ya kan? Punya pasukan. Bahkan pasukannya tidak hanya pasukan manusia,
pasukannya ada berupa jin, berupa binatang. Nah, ini tidak ada yang apa ya, kalau kita ngomong sejarah sepanjang dunia sampai hari ini tidak ada yang menyamai Nabi Sulaiman, ya kan? Katakanlah ini kalau kita punya di Jawa ini ada disebut apa itu kalau kita ngomong seperti mitos tapi bukan mitos, sebuah kepercayaan bahwa raja-raja Mataram itu memiliki kedekatan dengan Nyi Roro Kidul misalnya, itu ya kan. Pertanyaannya apakah seperti itu gitu. Nah kan, karena akan berbeda. Karena kalau kita membaca ayat Al-Qur'an kita akan ketemu bahwa jin-jin itu digunakan oleh Nabi Sulaiman untuk membangun istana contohnya. Jadi tukang batune iki ora tukang biasa. Jadi karena tukang batunya tidak tukang biasa ya, maka kemudian istananya itu luar biasa. Jadi kita membayangkan kalau kita ini banyak legenda tentang misalnya Candi Prambanan gitu. Candi Prambanan itu apa itu legendanya? Roro Jonggrang gitu. Nah, Roro Jonggrang itu kan karena ada keinginan supaya membangun berapa candi itu? 1000 candi. Nah, itu 1000 candi dalam semalam. Nah, itu kan itu nggak mungkin gitu kalau pakai tenaga manusia. Nah, ini yang kita kalau kita baca di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa Nabi Sulaiman itu menggunakan para jin untuk membangun. Jadi kita ini kalau membaca itu kayaknya di zaman itu terlalu canggih istananya. Misalnya ketika beliau memindahkan istana Ratu Balkis ke tempatnya itu dalam sekejap mata. Nah, ini yang sampai sekarang ini nggak ada, ini belum ketemu nih hari ini teknologinya kayak apa, memindahkan sebuah bangunan gedung besar dipindahkan ke sebuah tempat dengan jarak berkilo-kilometer dalam waktu sekejap. Ya kayaknya kalau sudah ada teknologi ini kita ketemu Pak, gampang itu. Kita ini kemana-mana nggak usah pakai mobil, nggak usah pakai pesawat, sudah cukup kedap sampai. Kira-kira begitu. Ya meskipun ini sekarang kita belum ketemu ya, tapi pasti ini secara teori ada ilmunya, karena yang memindahkan ini bukan jin yang ini. Ya, jadi yang memindahkan bangunan Ratu Bilqis ke tempatnya Nabi Sulaiman itu bukan jin, manusia. Nah, kalau manusia berarti dia ada ilmunya. Ada ilmunya ini. Nggak tahu ini ilmunya apa, mungkin kita belum ketemu aja. Karena apa? Karena jin itu waktu itu menjanjikan, itu jin ifrit menjanjikan, sebelum engkau berdiri aku pindahkan, gitu ya. Artinya sampai ke sini, artinya itu perlu waktu agak lama, itu jin. Sementara ini kemudian ada orang yang kemudian mengatakan sebelum matamu berkedip sudah sampai sini. Nah ini manusia, ini bukan jin. Artinya secara teknologi manusia jauh lebih canggih daripada jin, mestinya begitu ya. Ini yang harus kita pahami. Cuma mungkin sekarang ini belum ketemu nih. Dipindahkan itu istana Ratu Bilqis ke tempatnya Nabi Sulaiman, dan kemudian direnovasi sedikit. Nah mungkin ketika renovasi ini ada tenaga jinnya lah ya. Nah, dan kalau kita baca saat itu beliau sudah memiliki arsitek yang luar biasa. Karena ketika mau masuk ke halaman istana ada sebuah kolam. Nah ini ada sebuah kolam, yang kolam itu di atasnya ada kaca tebal. Kita membayangkan nggak Pak, zaman itu kira-kira sudah ada pabrik kaca belum? Kebayang nggak zaman itu sudah ada pabrik kaca? Belum pasti, teorinya ya. Teorinya belum. Tapi istana Sulaiman itu ada kolam. Jadi di halaman istana ketika mau masuk ke istana
itu ada kolam besar, kemudian ditutupi oleh kaca. Maka pada saat Bilqis mau masuk, dia cincing-cincing. Ya, cincing-cincing karena mikirnya wah ini berarti neng kene kudu ini kalau mungkin kayak masjid-masjid itu kalau di apa tempat wudunya itu ya toh, wah ono ada untuk airnya. Kira-kira begitu saya membayangkannya. Nah, ketika dia cincing-cincing maka Sulaiman mengatakan ngapain cincing-cincing? Wong ini ada kacanya kok nggak apa-apa. Ya itu kan. Jadi saya melihat kok hebat sekali itu Nabi Sulaiman ya, zaman itu sudah ada kaca. Artinya kacanya juga tebal. Nah, jadi kecanggihan itu Pak, kalau kita melihat kecanggihan pada masa Sulaiman itu sudah canggih banget. Ya kan? Nah, nggak tahu nih bagaimana ceritanya, mungkin hilang terus mungkin sekarang baru mulai lagi. Nanti peradaban Sulaiman itu hilang saja dan setelah itu ya kita belum nemu aja kayak apa sih rumusnya memindahkan sebuah bangunan dari satu tempat ke tempat yang lain dalam waktu sekejap, dan kemudian ada ini pabrik kaca yang besar yang kemudian saya nggak kepikir. Dan ketika itu dilakukan ini pemindahan ini, apa yang dilakukan oleh Sulaiman? Sulaiman ini kemudian mengatakan hada min fadli Rabbi. Ini semua adalah karunia Tuhanku. Jadi ini yang membedakan Sulaiman dengan penguasa-penguasa lain, ketika dia justru mendapatkan kehebatan-kehebatan itu tidak merasa dirinya sombong. Dia hanya mengatakan hada min fadli Rabbi, ini semua dari Tuhanku. Ashkur am akfur, apakah aku mau bersyukur atau aku mau mengingkari nikmat Allah ini. Nah ini kan sebabnya, maka kemudian Nabi Sulaiman itu kerajaannya luar biasa. Sehingga doanya Nabi Sulaiman, memang Nabi Sulaiman pernah dikasih sakit, dan pada saat sakit itu beliau kemudian berdoa Rabbik firli wahabli mulkal la yanbaghi min ba'di, ya innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah aku dan berikan aku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Dan itu dikabulkan oleh Allah itu. Jadi Nabi Sulaiman itu kerajaannya secara wilayah sangat luas, ya kan? Istananya sangat besar. Dan semua tadi termasuk jin-jin ya taat semua, kerja semua. Dan mungkin secara apa ya, beliau ini dilihat orang itu memang mungkin kalau kita ini membayangkan kalau cerita-cerita di cerita tentang wali misalnya gitu. Cerita tentang wali kan kita ajaib-ajaib gitu ya. Nah itu bagi saya nggak masuk akal sebenarnya gitu. Misalnya cerita tentang Sunan Kalijogo buahnya jadi emas gitu kan gitu. Nah itu kayaknya nggak masuk akal sih. Tetapi ada yang menarik tuh di Sulaiman itu. Sulaiman mungkin memiliki semua kelebihan itu, sehingga ketika Sulaiman mati pun tidak ada yang berani mendekat karena tidak tahu itu sudah mati. Ini luar biasanya. Jadi mungkin beliau itu karismanya terlalu luar biasa. Orang itu nggak berani mendekat. Orang taunya beliau meninggal dunia. Jadi beliau itu bawa teken Pak. Mati dalam kondisi berdiri. Oh berdiri terus ini. Tekennya dimakan rayap, jatuh, baru orang tahu itu meninggal. Itu. Ya. Berarti kira-kira berapa hari itu? Berapa hari? Iya. Ya tergantung rayapnya ya, tergantung rayapnya itu. Rayapnya mungkin ya katakanlah rayapnya banyak itu, mungkin seminggu. Tapi ini memang kan tadi ini berarti satu, beliau ketika meninggal bahkan jin pun tidak tahu beliau meninggal. Jin nggak tahu Pak. Kalau dipikir-pikir ini kan akhirnya kemudian saya nemu, oh iya berarti masing-masing makhluk ini kan kita tidak bisa melihat jin gitu ya. Kita nggak bisa melihat jin kan. Jin bisa melihat kita. Nah ini kemudian dari ini saya punya rumus. Berarti jin pun tidak bisa melihat malaikat.
Malaikat mungkin malaikat Israel ini bagi jin ini samar-samar. Kenapa? Karena jin kan juga ada yang mati juga. Betul nggak? Betul nggak? Nah ini kalau kemudian jin bisa melihat malaikat Israel, setiap malaikat Israel datang, mungkin jin ya takut juga, gitu kan kira-kira ya. Jadi ini berarti ada dimensi yang berbeda antara jin dan malaikat, gitu kira-kira begitu. Sehingga ketika si malaikat mencabut nyawanya Nabi Sulaiman pun jin nggak tahu. Dan karena mungkin kan tadi wah ini memang Nabi Sulaiman ini orangnya ampuh gitu. Dia mungkin berdiri terus di situ ya sudah biasa. Mungkin dianggap lagi apa? Ngawasi gitu kan. Wah, diawasi terus 24 jam ya orang lungo-lungo gitu. Kira-kira begitu. Nah, sampai kemudian jatuh. Nah, ini menunjukkan luar biasanya beliau. Ya tadi kelebihan Sulaiman itu ketika dia mendapatkan nikmat, mendapatkan kelebihan-kelebihan tadi justru semakin dekat kepada Allah. Semakin dekat. Nah, sekarang kan introspeksi kepada diri kita nih. Apakah kita ini termasuk bagian dari orang-orang yang bisa melihat di sini disebut sebagai mutallafati al-ihsan. Kehalusan kebaikan Allah itu bisa kita rasakan enggak, dan kemudian kita bisa bersyukur semakin dekat kepada Allah dengan kebaikan-kebaikan Allah itu. Harusnya kita ini umur kita sudah alhamdulillah Pak. Artinya diberikan umur saja itu kan sudah kebaikan dari Allah ya. Terus apakah umur itu menyebabkan kita semakin dekat kepada Allah? Ketika kita dikasih sehat, apakah sehat kita semakin mendekat kepada Allah? Ketika kita diberi rezeki, apakah rezeki kita semakin mendekatkan diri kepada Allah? Ini perlu introspeksi kalau yang ini. Kenapa? Karena kalau kita tidak semakin dekat, maka Allah akan memaksa kita supaya kita mendekat kepada Allah dengan cara dikasih ujian. Itu. Nah, ini yang kalau kemudian kita siap diuji apa tidak. Banyak orang ketika kemudian diuji, kemudian dia mengatakan, ya Allah kenapa engkau berikan aku seperti ini, gitu kan. Nah itu, padahal kalau kemudian mau tahu, ini rahasianya adalah Allah itu saking sayangnya kepada kita, maka kita diberi ujian sehingga kita akhirnya dekat kepada Allah. Karena kalau enggak kita dikasih ujian, enggak dikasih masalah, enggak dikasih musibah, ya mungkin kita semakin bablas Pak. Ya kan? Ya mungkin kita bisa evaluasi terhadap hidup kita. Ada masa di dalam diri kita itu mengalami cobaan, ya kan? Ujian. Nah itu ketika kapan? Nah, coba kita perhatikan ketika kapan kita mendapatkan ujian. Ketika kita ini agak meleng dari Allah. Di situ. Semakin kita ini semakin baik nih Pak. Kan berarti imannya semakin meningkat. Alhamdulillah itu baik itu. Berarti imannya meningkat itu kita paham bahwa kita ini ada kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita semakin dekat. Lah kalau kita ini kok tiba-tiba setelah sudah naik ini imannya, terus ada sebuah peristiwa yang membuat kita itu akhirnya terlena turun. Nah itu kan imannya turun, sehingga ketika imannya turun kita ini kemudian diuji lagi. Nah, karena pada dasarnya ketika kita diuji oleh Allah, kita kemudian mencari pertolongan kepada Allah. Meskipun tidak semua orang ya, ada juga yang orang diuji oleh Allah dia malah semakin jauh. Nah ini sudah kebablasan ini, gitu ya. Maka kalau kita ini diuji oleh Allah bersyukur. Itu artinya Allah masih sayang kepada kita dalam upaya Allah untuk menyeret kita supaya datang kepada Allah. Karena kalau nggak dikasih masalah kita nggak datang kepada Allah Pak. Kita ini biasanya datang kepada Allah kalau sudah punya masalah. Gitu. Kapan kita itu rajin tahajud? Kalau ada masalah. Kapan istighfar kita itu semakin banyak? Kalau ada masalah, itu jadi sebenarnya kan itu Pak. Maka kalau hari ini kita nggak ada masalah, terus akhirnya setelah biasanya kan gini,
punya masalah, akhirnya kemudian kita tahajud gitu, istighfar banyak. Nah, pokoknya yang sunnah-sunnah dilakukan. Begitu masalahnya selesai, nah ini terus mulai kurang lagi kan gitu. Nah, ketika kurang lagi itu Pak, nanti dikasih masalah lagi. Ya, masalah itu macam-macam bentuknya. Datangnya itu tidak pernah kita duga. Sehingga kadang-kadang kita ini kok bisa ya, kok bisa, ya bisa. Karena Allah memaksa kita supaya kita itu datang kepada Allah, bahwa kita itu tidak memiliki kekuasaan untuk mengatur diri kita sendiri. Gitu. Kita ini nggak kuat, nggak bisa. Ini besok ini seperti ini, nggak bisa. Ini misalnya contoh kalau kita ingat ketika COVID merebak, itu kan masalah yang diberikan kepada hampir sebagian besar kita ya. Hampir sebagian besar kita kemudian punya masalah. Ya, secara akses kita terbatas ya kan. Kemudian banyak di antara kita yang akhirnya sumber pendapatannya berkurang dan seterusnya. Nah, kenapa? Ya kan harus kita evaluasi. Kenapa kok bisa? Berarti ada masalah nih kita. Ada masalah ketika kita dikasih oleh Allah kebaikan, kita lupa. Ya tadi, kebaikan Allah itu yang biasanya kita lupa, kata Rasulullah, adalah kesehatan dan waktu luang. Ya kan? Kita ini sehat, tapi lupa itu Pak, kalau kita itu sehat itu sebuah nikmat. Sehingga tidak memanfaatkan kesehatan kita untuk dekat kepada Allah. Makanya saya sarankan ya, Rasulullah kan mengatakan gunakan 5 kesempatan sebelum 5 perkara ya. 5 perkara sebelum 5 perkara. Apa itu? Apa ini? Sehat sebelum sakit. Hah? Sehat sebelum sakit. Sehat sebelum sakit. Kaya sebelum miskin. Kaya sebelum miskin. Terus apa lagi? Muda sebelum tua, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Ya sudah ini Pak, rumusnya ini. Kalau kita ini diberikan sehat, diberikan lapang, diberikan kekayaan, diberikan muda, gitu ya, berikan hidup, kok kita tidak memanfaatkan itu, nanti susah Pak. Kita ini mumpung masih kuat, harusnya ini kalau ngomong perlombaan ini, kita ini kalau mau lomba yang di kita ini, jangan berpikir kita seperti lomba lari gitu, yang nanti mendekati finish kita mau bahasanya sprint. Nah, kenapa? Karena finish ini kita sudah tua, wis ora ndak mampu Pak. Harusnya kita itu pada saat kita ini masih muda, masih kuat, ya sprintnya di sini. Kenapa kalau nanti sudah tua, sudah lain Pak. Tua itu secara fisik kita udah nggak mampu, akal juga nggak mampu, ya. Terus biasanya kalau udah tua, secara penghasilan juga sudah berkurang. Itu sunatullah itu. Jadi mumpung masih kuat, harusnya naik ini sprintnya. Oh, ini harusnya kemudian kita melakukan A, melakukan B dalam rangka mendekat kepada Allah, gitu loh maksudnya. Jangan nunggu kan kita sengkonek mas arep mati lah, arep mati ya sudah. Oh, namanya arep mati kok. Ya kita sudah tidak mampu lagi arep mati. Ya, ada saya mendapat ini ya, misal contoh ya, ada yang tentang bagaimana orang yang mendapatkan kenikmatan, dia bisa ngerti ini. Tadi kemarin saya baru mendengar atau melihat ya, ada satu mu'alaf yang bagi saya luar biasa ini mu'alaf ini, yang dia kemudian merasa ketika dia masuk Islam itu dia mendapatkan nikmat yang dia cari, dan dia itu selalu Pak ketika dia ngomong bahwa besok saya umroh dan saya itu nggak ngerti. Wong namanya mu'alaf, umroh itu kayak apa, harus bawa apa. Tetapi Allah itu sayang kepada saya katanya. Allah kemudian mengirim orang-orang untuk memberikan sesuatu kepada dia. Jadi itu akhirnya banyak teman-temannya
kolega-koleganya datang kepada dia ngasih apa, sehingga bekalnya itu dia nggak beli. Wes pokoknya dikasih itu. Dia nggak ngerti kan tadi harus ngapain gitu, bawa apa gitu. Ya akhirnya dikasih semua. Ya dia kemudian bisa merasakan itu nikmatnya yang Allah kasih kepada saya yang tidak semua orang mendapatkan. Nah, itu loh Pak. Orang yang bisa memahami bahwa kebaikan Allah itu banyak dan akhirnya kebaikan itu bisa mendekatkan dirinya kepada Allah. Itu kalau ngomong tentang orang yang paham tentang kebaikan Allah itu seperti itu. Dia tahu sekecil apapun itu adalah kebaikan dari Allah dan itu mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau orang yang tidak paham, itu sudah mendapatkan kenikmatan yang banyak juga nggak ngerti bahwa itu datangnya dari Allah merupakan kenikmatan, enggak. Itu. Ini makanya kan kalau bedanya ada anak yang lahir dari keluarga miskin dengan anak yang lahir dari keluarga kaya. Cepret lahir sudah kaya atau lahir sebagai anak miskin. Gitu. Secara teori nih Pak, secara teori kira-kira yang ketika nih masing-masing ketika sudah dewasa sukses semua, yang bisa bersyukur atas kenikmatannya yang mana? Yang anaknya orang kaya atau yang anaknya orang miskin? Secara teori yang anaknya orang miskin karena dia pernah merasakan susah. Tapi yang anaknya orang kaya nih, memang dari lahir sudah kaya, ya kaya itu biasa, gitu kan? Jadi bagi dia nggak ada nikmatnya kan, ya biasa aja, gitu. Wong misalnya dia sekolahnya aja, katakanlah uang sakunya 1 juta misalnya setiap hari, misalnya kan ada juga ya, ada gitu. Ya sementara yang miskin ini kan beda, dia uang saku nggak dikasih dan seterusnya, akan beda perjuangannya. Dan itu harusnya secara teori ketika mereka sama-sama selevel di kesuksesannya pada saat dewasa, maka anaknya orang miskin jauh lebih bisa dekat kepada Allah harusnya. Tetapi ada juga orang-orang yang ketika tadinya dia susah mendapatkan kenikmatan, lupa dia. Lupa. Seakan-akan bahwa ini merupakan hasil perjuangannya dia. Tidak ada campur tangan dari Allah gitu. Padahal kalau kita mau melakukan sebuah muhasabah terhadap diri kita Pak, hidup kita sampai hari ini antara rencana dengan kenyataan, ayo tak tanya, jenengan kan punya cita-cita, rencana hidup dengan kenyataannya itu yang sesuai dengan rencana berapa persen? Kira-kira nyampe 50% enggak? Kira-kira nyampe gak 50% rencana hidup dengan kenyataan hidup? Nggak ada, ya kan? Karena sejatinya hidup kita itu ya sudah diatur oleh Allah. Maka kalau kita itu mengerti bahwa ini semua aturan Allah saja, ya sudah tinggal datang kepada Allah. Nanti diaturlah hidup kita itu. Hidup kita itu akan mudah manakala kita itu mengikuti aturannya Allah. Kan logikanya begitu. Wong yang punya alam semesta ini Allah. Lah kalau kita dekat kepada Allah, dimudahkan urusannya. Nah, nanti ada pertanyaan, kenapa ada orang yang sudah dekat kepada Allah hidupnya miskin terus gitu misalnya, ya kan? Takdirnya miskin gitu ya. Takdirnya miskin. Nah, jadi takdir miskin itu mungkin miskin secara harta, tetapi dia ini hatinya merasa cukup. Nah, itu beda, Pak. Ya kan? Kita ini sama-sama punya uang. Nah, ini pertanyaan saya ya. Jenengan pasti jawabannya akan berbeda. Kapan jenengan akan mengatakan saya tidak punya uang? Di dompet dengan jumlah berapa Anda mengatakan tidak punya uang? Ada orang yang di dompetnya 1 juta, dia akan mengatakan saya tidak punya uang. Betul nggak? Kenapa? Ini misalnya ini tanggal 24, di dompet masih ada 1 juta. Nah, di sini pokoknya uangnya tinggal 1 juta. Ketika ditanya, punya duit nggak? Nah, jawabannya nggak punya. Ada kan? Ada. Kenapa? Ketakutan. Masih, ini gajian saya belum nih. Misalnya begitu nih. Gajian saya belum gitu.
Masih 1 hari lagi, 2 hari lagi, 3 hari lagi. Wah ini uang ini harus saya pegang. Ada orang yang dia limitnya itu kalau dia tinggal 100.000, wah ini udah nggak punya uang nih. Tapi ada orang yang bahkan dia tidak punya uang pun santai saja, tidak punya uang sama sekali, itu santai. Nah ini kan beda nih Pak, levelnya itu beda tadi. Kenapa? Ya tadi masalah kesyukuran. Ya tadi kalau ada orang loh kok dia miskin, loh miskin tapi dia itu merasa kaya, merasa cukup. Coba kalau kita ingat Rasulullah itu kan Rasul mengatakan, jika engkau bangun, ya bangun dari tidur, sudah yang penting itu kan bangun dalam kondisi sehat, ya kan? Terus ada makanan untuk hari itu, nah sudah, berarti sudah cukup. Hidupnya Rasulullah sesederhana itu. Bangun tidur, hari itu ada makan, cukup Pak. Besok, ya urusan besok. Kalau kita nih, nah saya yakin nggak seperti itu. Misalnya ini, kalau kita terus hari ini, ada makanan, nah besok gimana? Lah besok terserah besok. Nggak ada kayaknya di ini pikiran kita gitu ya kan. Wah kita itu sudah kemerungsung, wah besok gimana ya? Besok kalau nggak ada nggak ada beras, nggak ada ini, wah stres itu. Itu kan, itu bedanya. Sehingga kalau kita lihat ada sahabat-sahabat yang miskin, ya miskin secara teori. Ini kan pandangan kita miskin bahwa mereka ini tidak memiliki harta. Kayak Bilal takdirnya miskin, tapi dia ya memang hatinya lapang, tidak merasa susah gitu hidupnya. Nah ini karena dia ngerti bahwa semua itu kebaikan. Miskin pun bagi dia adalah kebaikan dari Allah. Karena memang dia tidak orang yang cakap untuk mengelola harta. Sehingga kalau dia nanti dikasih harta justru malah hartanya ya sama aja, hartanya akan habis juga. Maka dia merasa itu adalah kebaikan dari Allah. Nah ini loh yang cara berpikir yang sudah sampai di situ itu yang memang agak sulit itu kita untuk belajar. Nah sebenarnya yang disampaikan di sini, ketika manusia tidak bisa melihat kebaikan Allah dan mendekat, maka kita akan diseret. Ini kalau bahasa di sini itu apa ini? Quyida bisalasil, quyida ilahi bisalasil, bisalasilil imtihan. Salasil imtihan itu rantai ujian. Karena bahasanya kok rantai ujian. Rantai itu kan berarti nyambung terus. Jadi ujiannya nggak selesai-selesai. Oh, itu. Jadi ini kalau kita ini belum kembali kepada Allah, ujian nggak selesai. Itu. Mungkin diantara kita pernah mengalami ujian kok kayaknya bertubi-tubi gitu. Macam-macam lah ya bentuknya, nggak selesai-selesai. Nah itu sebenarnya cara Allah saja supaya kembali kepada Allah. Karena kalau kita ini ketika diuji Pak, akhirnya ketika sudah mentok nggak tahu caranya, kan kita datang kepada Allah tuh, ya kan? Ada kawan saya nih bangkrut, sudah bangkrut Pak. Terus ngapain? Ya supaya kelihatan bekerja, supaya kelihatan bekerja nih. Dia setiap pagi keluar rumah. Yang penting pokoknya keluar rumah, memang sudah nggak ada kerjaan. Tapi yang penting kelihatan keluar rumah. Keluar rumah itu kira-kira ya jam 8, nanti terus masuk masjid. Wis ngono to. Keluar rumah, engko masuk masjid, sholat duha, baru gue tengok ning masjid itu. Ya kalau sekarang dikir ya sudah, dia nggak ngerti mau ngapain lagi gitu. Ya tapi memang Allah takdirkan setelah dia dekat, ini kan butuh proses sampai dia itu punya keyakinan bahwa yang memberikan pertolongan Allah, maka Allah kirim pertolongan. Kan masih ingat beberapa kisah ya, misalnya yang tentang ada orang yang dia butuh duit, dia datang ke masjid sholat tahajud, kemudian ada ulama yang juga datang ke sana gitu kan. Ini kan bagaimana Allah membuat sebuah skenario, orang yang dia datang kepada Allah nangis-nangis gitu, sudah nggak ngerti lagi, jalannya luar biasa. Nah itu tadi, itu kenapa kok dia sampai seperti itu? Ya karena tadi memang kalau nggak begitu dia nggak mendekat kepada Allah, barangkali akhirnya dia dikasih ujian, dikasih masalah yang dia kemudian mendekat kepada Allah. Nah maka supaya kita ini tidak dikasih masalah, jangan nunggu masalah untuk datang kepada Allah. Nah ngono lho. Lah kok dadak nunggu masalah jenengan itu? Wes carilah jalan
supaya kita ini semakin dekat kepada Allah. Piye carane? Apa menes usia-usia yang nun sewu ya, jenengan-jenengan yang kira-kira ya mungkin persentasenya tinggal sedikit lagi lah di dunia ini ya toh. Ya ora suwe ya toh. Mungkin waktunya tinggal tahun depan, ya gak tahu lah ya. Atau 5 tahun, kita nggak tahu kan. Nah ini harusnya sudah mulai persiapan. Sing rambutnya udah putih-putih, tak ingatkan, ya kan? Nah, itu sudah saatnya itu kita dekat kepada Allah. Tidak perlu dikasih masalah. Jenengan mosok wis tuwa dikasih masalah. Karena ada loh Pak. Saya ini nemu ini satu keluarga yang saya kadang-kadang bingung ya. Sampai tua ini ada masalah terus sampai mati Pak. Tua ini tua ini matinya mati tua ya, dia tua itu ya sekitar 70 lebih lah ya, hampir 80 mati meninggal. Itu dalam posisi sejak dia punya anak gitu, itu isinya hidupnya penuh dengan masalah gitu. Saya kadang-kadang merasa kasihan itu orang ini ya. Wah, makanya ini Kak, kalau saya lihat seperti itu saya bersyukur, alhamdulillah. Hidup itu kalau kita menikmati itu alhamdulillah Pak. Ya kan? Ada ternyata orang yang hidupnya itu penuh dengan masalah dan dia tidak menikmati hidupnya sampai akhir hayatnya. Nah, ini berarti ada, kalau kita melihat ke sini rujukannya, berarti ketika dia dikasih ujian pun belum bisa memahami bahwa ini cara Allah untuk memaksa dia datang kepada Allah. Gitu loh. Ya, kalau kita ini ngerti bahwa ini cara Allah untuk memaksa kita datang kepada Allah, dikasih ujian ya sudah datang aja lah. Gak tahu selesainya bagaimana ya urusan Allah saja. Gitu. Nah, mari kita ini Pak, mumpung ya sekali lagi masih dikasih umur. Saya mengingatkan aja masih dikasih umur. Kalau masih dikasih umur itu kita coba ini bikin program untuk mendekat kepada Allah. Contohnya ini ya, ini sekarang bulan apa iki? Jumadil Akhir apa Jumadil Awal? Jumadil Akhir. Jumadil Akhir benar ya? Ini Ramadan tinggal berapa bulan? 3 bulan ya? Nggak nyampe ya? 2 bulan lebih sedikit ya? 2 bulan lebih sedikit kira-kira ya, 2,5 bulan lah ya, kira-kira ya. Nah, harusnya ini kita punya program Pak, mempersiapkan diri untuk Ramadan. Ini kan kalau kita meniru para sahabat itu kira-kira ya paling tidak 2 bulan atau 3 bulan sebelum Ramadan itu sudah siap. Siapnya apa? Latihan, jenengan ki latihan poso ngono lho. Ini paling sederhana adalah latihan poso. Nah, jenengan takjak poso ki rada angel kok ya. Latihan puasa. Puasa itu banyak sekali hikmahnya sebenarnya. Karena dengan puasa kita itu akhirnya mengendalikan diri. Itu. Puasa kan tidak sekedar nggak makan nggak minum Pak. Pengendalian diri sebenarnya. Ketika jenengan puasa itu nek arep melakukan dosa itu ya akhirnya ngerem. Aku lagi poso gitu. Jadi ini mulai sekarang ini harusnya kita sudah menyambut Ramadan dengan cara memperbanyak puasa. Maka Rasulullah itu juga gitu. Mengajarkan kita ini untuk menyambut Ramadan mulai puasa. Lah puasa sunnah. Jenengan mulainya dari mana ya monggo lah. Nah iso ya Senin Kemis. Puasa Senin Kamis itu kan sederhana sebenarnya. Puasa di mana setiap minggu hanya 2 kali. Dan itu ya kalau ngomong secara kesehatan itu pasti sehat jenengan itu nek puasane Senin Kamis itu minimal dari sisi kesehatan. Tapi dari sisi ruhiyahnya pasti naik. Pasti naik. Orang yang kemudian puasa itu beda dengan orang yang tidak puasa secara ruhnya. Maka saran saya mulai ya wis iki katakanlah sesuk nunggu tahun baru ya enggak apa-apa wis engko bar tahun baru ya toh. Nah, bar tahun baru engko mulai puasa.
Itu. Nah, Rasulullah kan mengatakan disebutkan beliau akan memperbanyak puasa nanti di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban beliau akan banyak puasa. Nah, itu jadi ini juga nanti kita tiru, Pak. Kalau langkahnya sudah benar, maka Ramadan itu juga kita sudah siap. Nah, apalagi yang Ramadan itu kita punya target apa misalnya? Targetnya bukan hanya sekedar tarawehnya, tapi juga baca Qur'annya. Sering kan saya sampaikan, kita ini kalau Ramadan programnya khatam Qur'an, baik tidak baik, tapi mbok yao, mbok yao. Tak kasih PR kepada jenengan. Program Ramadan tahun ini adalah khatam Quran dan terjemahannya. Bisa nggak kira-kira? Nek khatam Quran jenengan nek maca cepet-cepetan itu. Nah, sekarang khatam Quran dan terjemahannya. Kenapa penting? Karena kita itu bisa mendapatkan hidayah ketika ngerti apa yang kita baca. Selama kita nggak ngerti yang kita baca, Pak, ya nggak ngerti di dalam Al-Quran itu isinya apa. Kita ini Islam berpuluh-puluh tahun, tapi nggak ngerti sebenarnya yang kita baca itu maknanya apa. Maka saran saya nih, kita bikin program Ramadan tahun ini supaya ngerti apa yang kita baca itu. Kalau kita sudah ngerti nih minimal itu, maka saya kan melihat nih kalau di Eropa, di Amerika ya, memang dibuatkan Al-Quran tanpa teks Arab gitu ya, hanya terjemahan. Ini diperuntukkan untuk orang-orang yang pengen belajar Islam. Nah, ini yang saya belum nemu kalau di Indonesia. Kalau di Indonesia akan geger biasanya kalau seperti ini. Kalau di Amerika, di Eropa itu ada ya seperti buku, ya bahasa Inggris tok semua. Itu adalah terjemahan Al-Quran. Untuk orang-orang yang mau belajar, mau masuk Islam itu ya belajar itu. Sehingga mereka itu dapat hidayah ketika membaca itu tadi. Nah, sementara kita ini, Pak, jadi kan ada beberapa orang yang cerita bahwa saya ini membaca bolak-balik tidak cukup sekali itu. Ada yang 2 kali, ada yang 3 kali gitu. Sementara kita ini yang Islam berpuluh-puluh tahun, maca terjemahannya saja burung katam-katam gitu ya. Baca terjemahan itu kalau perlu saja. Ada ayat yang kita perlukan, kita baca terjemahannya. Tapi kita tidak pernah memprogram diri kita membaca makna dari Al-Quran. Hah? Loh, gini Pak, maksudnya gini. Kalau jenengan itu baca terjemahan, minimal itu kan ngerti. Ya, wis pokoke diwaca. Misale iki mau ya. Alif lam mim tulisannya. Dalikal kitabul la raiba fi, itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Wis diwaca ngono wae. Itu nanti kita ini pasti akan ketemu, Pak. Ketemu apa makna di dalam itu, dan nanti akan ada apa ya? Ada beberapa ayat yang kemudian mengena di dalam hati kita. Gitu. Padahal di dalam Al-Quran ini banyak kisah. Oh, ini kan kita ini apa namanya? Kalau disuruh mengisahkan tentang Nabi, katakanlah yang paling banyak di dalam Al-Quran itu diceritakan adalah Nabi Musa ya. Nabi Musa itu diceritakan banyak sekali. Itu kalau kita disuruh cerita tentang Nabi Musa ya ra iso. Apa yang Anda ketahui tentang Nabi Musa? Kira-kira kisah yang mana yang Anda ketahui tentang Nabi Musa? Ya paling dikejar-kejar Fir'aun, ya kan gitu. Ya itu aja. Padahal ini kisahnya banyak sekali. Sehingga kita itu nanti bisa mengambil hikmah, oh ternyata begini perjalanannya Nabi Musa. Nabi Musa itu ceritanya sejak lahir, Pak. Tidak ada kisah Nabi selain Nabi Musa yang ceritanya sejak lahir. Nah itu sejak lahir itu ada Nabi Musa. Nah terus kisah tentang Nabi Yusuf misalnya, sak surat sendiri isinya cerita tentang Nabi Yusuf. Itu kan sebenarnya kalau kita baca seperti baca novel. Kalau Anda baca
surat Yusuf itu seperti baca novel. Cerita tentang Nabi Yusuf itu bagaimana dialog-dialognya itu bagi saya kalau saya mempelajari itu sehingga kita punya gambaran. Membaca Al-Quran itu ketika kisah kita bayangannya ketemu itu. Oh ini kisahnya seperti ini, kisahnya seperti ini. Ada hikmahnya kan ketemu hikmahnya. Apa ya hikmah dari kisah ini? Ketemu. Gitu. Misalnya ketika kisah tentang tadi Nabi Yusuf tadi. Kan banyak tuh hikmahnya. Hikmah bagaimana Allah itu membalikkan keadaan. Ya kan? Dari yang bukan siapa-siapa menjadi orang yang luar biasa. Yusuf itu kalau dipikirkan ini secara nalar tidak masuk akal. Bagaimana dia bisa menjadi raja? Bagaimana dia bisa menjadi raja? Wong dia hanya seorang budak. Tadinya kan gitu Pak. Tadinya budak di penjara. Ini secara teori udah nggak mungkin nih. Tapi ada sebuah peristiwa yang kemudian itu bisa membalikkan keadaan sehingga kemudian Yusuf naik derajatnya loh itu dalam waktu sangat singkat. Nah itu bisa menjadi pelajaran buat kita bahwa kalau kita punya masalah baca surat Yusuf itu kebayang. Nabi Yusuf aja masalah apa diuji dengan begitu beratnya loh gitu loh. Dan itu nanti akan ketemu masa di mana dia akan naik. Ini memotivasi sebenarnya kalau kisah ini kita ngerti maknanya gitu. Tapi kan yang jadi masalah kita ini hanya diomongin ini. Oh kalau engkau sedang hamil ya toh, pengen nanti anakmu laki-laki kan gitu. Baca surat Yusuf ya toh. Nek pengen anakmu perempuan baca surat Maryam. Nah kan begitu. Lah masalahnya itu ngerti enggak di dalam surat Yusuf ceritanya piye, surat Maryam ceritanya piye gitu loh. Lah ini kita ini enggak paham gitu. Nah, misalnya nih Pak, itu tadi kan saya pengen punya anak laki-laki, saya baca surat Yusuf. Ketika kemudian anak Anda ditakdirkan kayak Yusuf, siap mental enggak kita seperti Nabi Yakub? Ayo. Misalnya itu Pak, ini kan kisahnya itu begitu. Nabi Yakub saja itu sedihnya bertahun-tahun gara-gara kehilangan Nabi Yusuf loh. Nah ini coba kita membayangkan nggak? Kalau kemudian ini kan maka ini ben jenengan itu ngerti. Tidak asal moco itu. Aku pengen anak lanang tak moco surat Yusuf. Lan kok nek kemudian anak jenengan ditakdir kayak Nabi Yusuf siap apa ora gitu. Kan itu ya jadi masalah kan gitu ya. Kita ini kan akhirnya kemudian mikir wah iya ternyata anakku susah dan seterusnya gitu. Nah cerita Nabi Yakub ini dengan Nabi Yusuf itu kan Nabi Yakub itu sedihnya bertahun-tahun itu bertahun-tahun. Nah itu siap mental nggak kita ini posisinya sebagai Nabi Yakub itu? Nah ini contoh ya kan. Jadi tidak sekedar maksud saya itu, oh ini moco iya. Misalnya nek malam Jumat kuwi maca surat apa? Al-Kahfi. Tak takoni jenengan Al-Kahfi ki isine apa? Nah, itu kan itu di Al-Kahfi juga isinya kisah-kisah. Ya kan gitu. Di Al-Kahfi isinya kisah-kisah, minimal ada 4 kisah. Kalau panjenengan bisa memahami setiap kisah ini, jenengan akan ngerti masing-masing hikmahnya. Gitu loh. Kenapa kok disuruh baca surat Al-Kahfi? Oh, berarti saya begini. Nah, ini saya pertanyaan lagi. Katanya, nek pengen rezekimu cukup terus, maka setiap malam baca surat Al-Waqiah, ya toh? Tak takoni jenengan. Al-Waqiah sini apa? Iya, kiamat tuh jenengane kiamat. Lah piye tuh? Pengen rezekine cukup kok maca tentang hari kiamat. Idza waqa'atil waqiah, ketika bunyi digoncangkan gitu. Lah piye? Nah, tapi kalau kemudian Anda membaca, baru kemudian ngerti, oh ini maksudnya. Gitu. Kenapa kok saya diminta baca surat Al-Waqiah? Ada beberapa ayat yang di sana nyambung dengan apa yang dimaui, bahwa kalau membaca Al-Waqiah rezekimu lancar. Kalau kita paham, misalnya
Afara'aitum ma tumnun a antum tahluqunahu am nahnul khaliqun nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin ala an nubaddila amsalakum wa nunsyiakum fi ma la ta'lamun. Gitu ya. Jadi ini kan, apakah engkau memperhatikan afara'aitum ma tumnun, itu benih yang kau pancarkan, maksudnya sperma yang kita keluarkan. Apakah antum tahluqunahu am nahnul khaliqun? Itu yang menciptakan kamu atau aku? Nah, itu loh, Pak. Jadi ini itu Allah itu pengen mengingatkan, sing rezeki kira-kira itu karena usahamu atau karena aku? Gitu ya. Jadi kalau kita ini kemudian Allah mengatakan nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Yang sing ngatur matimu itu ya aku. Kira-kira Allah itu mau ngomong gitu. Jadi ini kalau kita ini ngerti, oh kenapa ya tadi disuruh baca Al-Waqiah. Al-Waqiah ini kan cerita bahwa nanti di hari akhir itu kita ini akan dibagi menjadi 3 kelompok. Ada namanya kelompok Al-Muqarrabin, ada namanya kelompok Ashabul Yamin, dan ada kelompok Ashabus Shimal. Ya kan? Al-Muqarrabin itu golongan orang-orang yang dekat, ya mungkin ini yang masuk surga tanpa hisab, ya kan? Tetapi ada cluenya, Pak. Sulatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Nah, golongan ini itu yang paling banyak itu orang-orang masa lalu dan sedikit orang-orang yang masa datang. Berarti kita ini kalaupun ada bejo, ya. Bejo kalau kemudian kita mendapat bagian dari muqarrabin. Nah, tapi minimal kalau nggak bisa al-muqarrabin kita ashabul yamin. Nah, cluenya ashabul yamin itu sulatum minal awalin wa sulatum minal akhirin. Sebagian besar orang zaman dulu, tapi sebagian besar juga orang zaman sekarang. Nah, kira-kira kan punya kesempatan di ashabul yamin. Kira-kira begitu loh, Pak. Nah, nanti baru ya masuk jenengan mau pilih ashabul shimal. Yo ndak deng. Ashabul shimal ini adalah golongan yang nanti masuk neraka. Jadi intinya gitu aja sudah. Kalau kita ngerti, ya, maka hari ini mumpung kita dikasih umur, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sampai ketemu Ramadan. Yuk, saya mengajak, nggak perlu nunggu Allah ngasih masalah kepada kita baru kita dekat kepada Allah. Justru ketika kita sehat, ketika kita dikasih rezeki, semakin dekat kepada Allah, gitu ya. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita sehingga akhirnya kita ini selalu dalam kebaikan Allah SWT. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.